Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar sebuah ide yang mungkin kedengarannya agak radikal. Gimana kalau kerja keras itu ternyata bukan faktor utama buat dapat penghasilan tinggi? Kita akan lihat bareng-bareng gimana struktur, bukan sekedar usaha, adalah kunci sebenarnya untuk membangun kekayaan. Pertanyaan ini mungkin nusuk banget ya. Kan dari kecil kita selalu diajarin, kerja lebih keras, lebih pintar, lebih lama. Tapi kalau emang itu resepnya, kenapa banyak banget orang yang kerja banting tulang malah ngerasa stuck, nggak kemana-mana? Yuk kita bedah kenapa ini bisa terjadi. Nah, ini dia nih biang keroknya. Masalahnya itu bukan di seberapa keras kita berusaha, tapi di cara kita mikir. Coba deh bayangin, kita mau pergi ke suatu tempat, tapi pakai peta yang salah. Mau kita lari sekenceng apapun, ya nggak akan pernah sampai ke tujuan yang benar kan? Oke, sekarang kita mulai dengan ngenalin dulu asumsi-asumsi yang salah kaprah ini tuh apa aja. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang kedengarannya benar, tapi diam-diam justru jadi penghalang kemajuan kita. Coba deh lihat daftar ini baik-baik. Ada nggak di antara poin-poin ini yang bikin kamu mikir, wah ini gue banget? Inilah kegagalan-kegagalan tersembunyi yang ngejebak banyak orang. Percaya kalau kerja keras itu segalanya, nasib keuangan kita ada di tangan orang lain, dan waktu adalah satu-satunya aset yang kita punya buat ditukar sama uang. Ini tuh jebakan pemikiran yang benar-benar membatasi. Tapi semua keyakinan keliru tadi tuh cuma gejalanya aja loh. Kalau kita gali lebih dalam lagi, kita bakal nemuin 3 pola kegagalan fundamental yang jadi akar dari semua masalah ini. Mari kita ungkap satu persatu. Pola pertama, kita tuh salah paham banget soal dari mana datangnya uang. Kita mikir uang itu upah buat kerja kita. Padahal kenyataannya, dalam ekonomi, uang itu ngalir ke nilai. Dan poin kuncinya di sini adalah orang yang paling kaya itu bukanlah yang kerjanya paling capek, tapi yang paling pintar ngendaliin aliran nilai itu sendiri. Pola kedua itu soal mentalitas pelaku versus arsitek. Kita seringnya terlalu fokus buat jadi yang paling jago dalam ngerjain tugas. Jadi programmer terbaik, desainer paling kreatif, atau penulis paling hebat. Padahal, penghasilan tertinggi itu nggak ngalir ke para pelaku, tapi ke mereka yang merancang sistemnya, yang punya posisi langka dan strategis di dalam sistem itu. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, yaitu nggak punya daya ungkit atau leverage. Pertanyaannya simpel, kalau kamu berhenti kerja hari ini, pemasukan kamu berhenti juga nggak? Kalau jawabannya iya, berarti kamu lagi ada di jebakan 1:1. 1 jam kerja dibayar untuk 1 jam itu aja. Model kayak gini nggak akan pernah bisa bikin kamu kaya. Oke, kita udah puas nih bedah masalahnya. Sekarang, bagian yang paling seru, solusinya. Kita bakal putar balik logikanya 180 derajat, mengubah setiap pola kegagalan tadi jadi prinsip kemenangan yang super kuat. Coba deh lihat tabel ini. Keren banget kan? Gimana setiap masalah ternyata punya solusi yang pas banget kebalikannya. Salah paham soal uang, solusinya kendalikan gerbang. Mentalitas pelaku diubah jadi tempati posisi langka. Dan nggak punya daya ungkit dilawan dengan bangun daya ungkit. Nah, ini dia cetak biru barunya buat ngebangun kekayaan. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nerapin prinsip-prinsip ini di dunia nyata? Yuk, kita bedah satu persatu dan lihat gimana caranya kita bisa ngebangun struktur yang benar di sekitar 3 pilar ini. Prinsip pertama, kendalikan gerbangnya. Maksudnya gini, jangan lagi jadi salah satu perahu di sungai, tapi jadilah orang yang ngontrol bendungannya. Kamu bukan lagi nyediain jasanya, tapi kamu ngatur akses ke para penyedia jasa. Kamu yang jadi titik kontrolnya. Pergeserannya tuh begini, daripada jadi satu dari ribuan fotografer yang saling banting harga, mending kamu bangun sebuah platform yang nyambungin klien sama fotografer-fotografer terverifikasi. Kamu udah nggak motret lagi, tapi kamu ngontrol aliran transaksinya. Ingat ya, jadi jembatan itu selalu lebih menguntungkan daripada jadi salah satu mobil yang lewat di atasnya. Prinsip kedua, tempati posisi yang langka. Tujuannya adalah jadi penghubung vital dalam sebuah sistem, bukan cuma jadi salah satu dari banyak roda gigi yang gampang banget digantiin. Pergeserannya kayak gini, jangan cuma jadi ahli marketing biasa, tapi jadilah orang langka yang bisa nerjemahin bahasa teknis dari tim engineering ke dalam strategi yang bisa dieksekusi sama tim penjualan. Kamu jadi jembatan antara dua dunia yang biasanya nggak nyambung. Nah, posisi kayak gini tuh berharga banget karena hampir nggak ada yang bisa ngisi. Dan ini prinsip terakhir yang paling kuat, bangun daya ungkit.
Gampangnya, setiap usaha yang kamu lakuin itu harus bisa menciptakan aset yang terus-terusan ngasilin nilai, bahkan pas kamu lagi tidur atau liburan. Ini dia cara buat mutusin hubungan antara waktu dan uang. Tiap kali kamu nyelesain masalah buat klien, jangan cuma kasih solusinya doang. Ubah prosesnya itu jadi template, jadi panduan, atau bahkan jadi perangkat lunak kecil. Dengan cara ini, satu kerjaan yang kamu lakuin bisa ngasilin uang berkali-kali. Dan kamu bebas dari keharusan nuker waktumu setiap jam. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Berhenti ngejar-ngejar uang, sebaliknya fokus aja buat bangun struktur yang bener. Waktu kamu berhasil ngendaliin gerbang, nempatin posisi langka, dan punya daya ungkit, penghasilan tinggi itu bukan lagi sesuatu yang kamu kejar. Itu adalah efek samping yang datang dengan sendirinya. Saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Saat ini, posisi kamu di mana? Apakah kamu cuma jadi pelaku di dalam sistem yang dibikin orang lain? Atau kamu adalah arsitek dari sistem kamu sendiri? Di mana posisimu sekarang? Dan yang lebih penting lagi, di mana seharusnya posisimu berada?